Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Mesanti dari kelas B Manajemen Karyawan 2. Di sini saya akan mereview tentang jurnal konsep jual beli dalam Islam atau analisis pemikiran Abdul Al-Rahman Al-Ghazali dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madahib Al-Arba'ah. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki. Semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya ternyata tidak semua dapat dimiliki. Dengan berbuat sendiri, ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter atau setelah dipinta. Boleh juga orang lain dengan kerelaan memberikan, namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan. Karenanya Islam mengatur kehidupan sosial atau muamalah manusia agar satu dengan yang lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalam cara memiliki, yakni jual beli. Pada awal jual beli dilakukan dengan barter. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah. Manusia berusaha menciptakan alat yang disepakati dan sah digunakan untuk jual beli. Untuk itu, Islam dengan segala perangkat membuat aturan-aturan khususnya di bidang jual beli, agar tercipta kemaslahatan di antara manusia. Seperangkat aturan yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia dalam jual beli meliputi prinsip dasar jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli. Hukum jual beli, barang yang diperjualbelikan dan akad dalam jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam saling menguntungkan baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut, sementara orientasinya pada tolong-menolong dalam kebaikan. Pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi signa kepuasan. Jual beli dalam Islam, perspektif Abdul Ar-Rahman sebelum membahas jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, langkah awal yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu definisi jual beli secara harfiah. Komentarnya, jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu atau mukabilat syai'i bi syai'il. Adapun definisi jual beli menurut Muqaha yang dikutip oleh Abu Al-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga pemahaman. Ini didasarkan pada firman Allah surat Yusuf ayat 20 yang artinya dan jualah dengan harga. Dari komentarnya, Abdul Ar-Rahman memasukkan pendapat ulama 4, baik yang sependapat maupun yang berseberangan. Imam Hanafi seorang mujtahid muthalaq yang terkenal dengan mazhab rasional dan latar belakang seorang pembisnis. Sejak awal sudah mengatakan demikian dan diikuti oleh Abdul Ar-Rahman. Dalam hal ini juga Abdul Ar-Rahman mengutip komentar yang berseberangan yang diutamakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Tambahannya, kedua imam ini mengatakan bahwa esensi dari jual beli adalah tukar menukar. Dengan demikian, maka jual beli tidak perlu pakai harga, boleh juga barter asal nilainya sama. Yang kedua, hukum jual beli. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat koordinasional, yakni bisa al-ibahah atau boleh, wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, tergantung latar belakangnya.
Sementara argumen Abdul Rahman tentang wajib jual beli, jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidup, misalnya seseorang harus menjual atau membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup, adapun jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang yang tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum jual atau membeli sunnah. Jual beli bisa jadi makruh jika yang diperjualbelikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi haram ketika barang yang diperjualbelikan itu haram. Dan yang ketiga, rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Abu Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yakni sighat, akid, makud, alaih, jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2, misalnya sighat. Di dalam sighat atau kata ini ada 2, yaitu ijab dan kabul. Demikian juga dengan akid. Orang yang akad di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli, juga maq'ud alaih atau barang yang diperjualbelikan di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Dan yang keempat, telah sepakat para ulama jual beli yang dilakukan oleh orang mukallaf yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Pada hal ini ulama saling bersilang pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. Pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Tambahnya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tua atau walinya dinyatakan sah. Al-Abi Al-Muwahhib Abdul Al-Wahhab bin Ahmad bin Ali Al-Ansari. Argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah terlepas pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya semua yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua atau walinya. Lahirnya perdebatan status anak penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa atau sighat. Orang yang akad atau akid, barang yang akadkan atau makud, ketika rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Dari 3 rukun ini setiap ulama mendefinisikan berbeda-beda. Perbedaan sangat menonjol pada sighat atau bahasa, waktu akad atau ijab qabul. Imam Hanafi misalnya akan itu bisa dengan kata-kata atau sighat, bisa dengan tindakan. Artinya ketika seseorang atau penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang, itu sudah dianggap akad. Yang kelima, barang yang dijual belikan dalam Islam, tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaatnya. Kedua, suci. Dengan demikian, secara umum, barang yang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Barang yang mutanajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci kena najis. Misalnya buah kopi dimakan luwak. Kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, tetapi bentuknya biji kopi, boleh dijual belikan setelah disucikan. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat atau di hadapan. Boleh tidak terlihat atau gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut. Ibnu Qasim 130. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.